Saya dari kelompok 1 sebagai presentator keempat, Chelsea Brevilia Siregar, akan membawakan presentasi mengenai peran penggunaan mikroorganisme dengan bioteknologi nomor 1 sampai 4. Sebelum saya mulai presentasi saya ingin menyampaikan sebuah quotes, yaitu takut akan kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan untuk mencoba sesuatu. Karena banyak orang yang takut mencoba karena takut menerima kegagalan. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah tips agar tidak takut untuk mencoba. Yang pertama, selalu berpikir positif. Yang kedua, jangan selalu berpikir negatif. Yang ketiga, selalu berani dan pantang menyerah. Dan yang keempat, jangan mudah putus asa ataupun menyerah. Itulah tadi tips yang ingin saya sampaikan. Dan juga ketika kita menerima kegagalan, jangan langsung putus asa ataupun menyerah. Karena ada pepatah yang mengatakan, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Mikroorganisme penghasil makanan dan minuman. Melalui proses fermentasi, bahan makanan tertentu diubah menjadi makanan bentuk lain dengan cita rasa yang lebih enak dan lebih lezat, dan juga mengandung nilai gizi yang lebih tinggi. Contohnya, beras ketan yang diubah menjadi tapai. Langkah-langkah pembuatan tempe adalah sebagai berikut. Yang pertama, cuci kedelai hingga benar-benar bersih. Yang kedua, rendam kedelai hingga menghasilkan kondisi yang asam. Yang ketiga, kupas kulit ari kedelai hingga menimbulkan keping-keping kedelai. Yang keempat, masukkan keping-keping kedelai ke dalam dandang, lalu rebus kurang lebih 30 menit. Yang kelima, dinginkan keping-keping kedelai dan sampai mengering. Yang keenam, setelah mengering, campur ragi dengan keping-keping kedelai sampai merata. Setelah selesai dicampur, bungkus keping-keping kedelai yang sudah dicampur dengan ragi dengan menggunakan daun pisang ataupun plastik. Setelah itu, tunggu kurang lebih 2 hari agar tempe siap untuk disajikan. Mikroorganisme penghasil sel protein. Mikroorganisme penghasil sel protein atau PST merupakan bahan makanan berkadar tinggi yang berasal dari mikroorganisme seperti ganggang atau inti sel seperti jamur dan bakteri. Biasanya sel protein ini mengandung 80% protein. Jamur Phaeolomyces merupakan jamur antagonis yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bionematisida atau pembekakan akar Elodina sp. Jamur Spirulina merupakan jenis mikroalga yang tumbuh di area air tawar dan air asin. Jamur ini biasanya mengandung garam yang tinggi. Jamur ini digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan juga sebagai suplemen protein. Mikroorganisme penghasil zat-zat organik, enzim, dan vitamin. Di bidang industri non-pangan, mikroorganisme juga mempunyai peranan yang besar. Di masa mendatang, ketika produk hasil senyawa kimia yang disintesis semakin berkurang, maka dunia akan bergantung pada hasil-hasil fermentasi mikroorganisme seperti asam cuka, asam sitrat, asam amino, vitamin, dan enzim. Vitamin adalah nutrisi yang diperlukan tubuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin umumnya berasal dari buah dan sayur-sayuran. Contohnya seperti pepaya, wortel, bayam, dan lain sebagainya. Vitamin umumnya memiliki berbagai macam jenis, mulai dari vitamin A hingga vitamin K. Asam sitrat adalah asam yang berasal dari daun dan buah tumbuhan yang mengandung genus curug-curugan yang menjadi pembersih ramah lingkungan. Asam sitrat biasanya digunakan sebagai bahan pengawet, zat penyedap, dan pembilas sayuran. Asam asetat atau asam cuka adalah salah satu senyawa anorganik yang mengandung golongan asam alkonat. Asam cuka adalah cairan higrokosmisa berwarna yang memiliki titik beku 16,7 derajat Celcius. Asam cuka adalah komponen utama selain air. Asam cuka digunakan untuk memberi rasa asam dan aroma dalam makanan, dan juga dapat meningkatkan rasa sedap pada makanan. 4. Mikroorganisme penghasil obat. Di bidang kedokteran, mikroorganisme dimanfaatkan untuk pembuatan antibiotik, vaksin,
dan interferon. Mari kita simak apa yang dimaksud dengan vaksin, interferon, dan antibiotik. Interferon adalah hormon berbentuk sitokin berupa protein. Interferon digunakan untuk membantu kekebalan melawan patogen dan sel kanker. Antibiotik adalah salah satu kumpulan senyawa antimikroba yang punya efek tertentu untuk menekan atau memberhentikan salah satu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Umumnya, antibiotik digunakan untuk menahan perkembangbiakan infeksi yang dikenakan oleh bakteri. Di tengah-tengah kondisi pandemi, banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana proses pembuatan vaksin. Di kota Bandung, ada Bio Farma yang memiliki kemampuan untuk membuat vaksin. Agar kita memahami proses pembuatan vaksin, mari kita simak video tersebut. Tahap pertama adalah penyiapan media, yaitu proses penyiapan media untuk menumbuhkan virus atau bakteri. Tahap kedua adalah proses inokulasi atau kultivasi, yaitu penanaman virus atau bakteri pada suatu media yang sudah dimurnikan. Tahap ketiga adalah proses panen, proses memanen virus atau bakteri yang ditanam pada media dalam jumlah tertentu. Tahap keempat adalah proses pemurnian. Dalam virus atau bakteri yang sudah tumbuh, akan dihilangkan zat-zat yang tidak relevan dengan produk vaksin. Tahap kelima yaitu inaktivasi, proses melakukan pelemahan atau inaktivasi virus atau bakteri. Tahap keenam adalah formulasi, proses memformulasikan bulik vaksin yang sudah dimurnikan dengan zat-zat tambahan. Tahap ketujuh adalah tahap pengisian dan pengemasan, yaitu proses melakukan pengisian vaksin ke dalam kemasan. Tahap terakhir adalah pemasangan label pada kemasan. Sekian hasil presentasi dari saya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga apa yang tadi saya ucapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman.